pengendara motor, pengendara mobil bisa terbantukan. Tapi pas orang bisa memflur, ya nanti disesuaikan dengan anggarannya. Jangan terlalu memaksakan diri sehingga honor untuk anggota tim tergerus semua untuk pembangunan. Begitupun sebaliknya, jangan karena mau anggotanya enak, semuanya dibikin honor begitu. Nanti pertanggungjawabannya bolong. Ya nanti mirip kepala desa lagi. Kalau kepala desa kan rata-rata juga kan bikin pakai dana desa karena pikirannya terlalu banyak, mungkin karena ngoni terlalu banyak minta sumbangan kedukaan, sumbangan kawin, toh, anak basuna, anak mau dibaptis. Kepala desa pusing juga kan, akhirnya sudahlah kegiatan yang ini semua dihonorkan saja gitu kan. Jadi model kayak begitu. Jadi misalkan di daerah Silalayang misalkan, itu kan ada pembangunan yang sejalan nih misalkan. Jadi Silalayang itu kan tahun ini masuk Sirtu Lapen kalau tidak salah, Lapen dan mulai Silalayang sampai ke Puau. Jadi di luar dari itu dilihat, oh ternyata di wilayah-wilayah yang mau dibikin jalan dan sebagainya itu ternyata ada beberapa yang titiknya itu suka banjir misalkan. Ya, melalui program padat karya ya sudah bahu-membahu yang mana titik-titik banjir bikin DP parit atau DP gorong-gorong, kan cuma gak beli pacol, skop, paku wel terus gali kan bikin parit supaya perlindungan. Nanti difoto pas Sekda, orang usul sementara ini bikin ini, tapi ini termaksimal pas Sekda. Tahun depan harus dibikin ini supaya kalau bisa di sepanjang jalan itu orang bikin parit. Terus saya bilang, oh terusnya sudah, nanti kita bikin saluran permanen satu kali. Nanti yang desa Silalayang dialihkan lagi bikin program yang lain, misalkan pembersihan apa atau perbaikan apa. Jadi ada dialog interaktif antara teman-teman pengelola program di desa dengan dinas PMD, sehingga lebih terpatri semangat. Jadi kalian itu dijadikan agen-agen perubahan pemerintah di desa. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak mungkin dia bisa tahu semua mengenai masalah yang sepele gitu. Kenapa saya bilang sepele? Ya misalkan contohnya, kalau misalkan ada masjid, musola, gereja yang karena satu dan lain hal dia bocor, misalkan ya, kan tidak mungkin pemerintah daerah mesti beli seng dengan apa tanpa ulang kan, gitu. Perlu orang yang memberitahukan. Pasti kita begini. Oke sudah, kalau begitu program padat karyanya mau sepakat apa? Jadi di tahun-tahun berikut akan ada diskusi antara Ngoni dengan dinas PMD, program padat karyanya nanti bikin apa. Jadi kan nanti Ngoni akan kasih masukan. Pak Kadis, orang ini di desa ini ada 4 masalah nih. Satu, orang gorong-gorong nih terhadap. Jadi makanya di sebelah kampung sebelah sana itu DP air tuh dia balik kok karena ditorang. Pak Kadis, di sebelah sana tuh DP wilayah itu antara ini sebelah desa dengan ini kumuh. Sementara tuh wilayah ini semula ini boleh kan terada di beberapa rumah yang tong anggap saudara layak, orang bantulah perbaiki, bikin dan sebagainya. Misalnya, atau Pak Kadis di sebelah sana itu perlu pembersihan karena toh membutuh area baru untuk perluasan pemukiman. Jadi program padat karyanya bisa dipakai di situ. Nanti di situ baru Pak Kadis cross check. Oke sudah, ini program padat karya ini di desa ini kan satu desa dapat 75 juta nih. Kira-kira mau bikin apa? Oh kalau 75 juta Pak Kadis kemudian cocok yang itu. Sudah, usulan itu diterima. Jadi tahun berikut usulan yang mau dibikin itu diverifikasi oleh dinas PMD, kemudian jadilah program padat karya di desa itu. Kalau sekarang kan Moni masih disuruh bebas nih, udah Moni tentukan sudah apa yang Moni mau bikin. Kenapa? Karena programnya ini menjadi program uji coba untuk pemerintah dengan desa sehingga dilihat maksimal atau tidak. Tapi kalau Moni terlalu maksimal mengelola,
program padat karya ini mungkin dialihkan jadi program lain, kan begitu. Makanya harus maksimal, tapi itu yang aku bilang, maksimalnya sesuai kemampuan. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jadi maksudnya jangan dia pedoi, dia bekerja lebih banyak. Atau kau balik lagi, jangan dia bekerja dan dia pedoi lebih banyak. Jadi 60-40 lah, honornya 60%, item pekerjaannya 40%. Maksudnya apa sih pas itu 40%? Ya misalkan pilih dia perlengkapan, terus di dalamnya mungkin ada makan minumnya, kemudian ada juga mungkin ya sewa alat, misalkan kalau ini, misalkan daripada beli terus ini, mendingan sewa saja. Tapi jangan sewa di diri sendiri ya. Maksudnya kalau misalkan barang, kemudian pacul, skop itu kong sewa, keterlaluan juga. Beli saja supaya jadi inventaris di kelompok. Karena kan besok-besok ada kegiatan lagi. Jangan apa sih kita bilang sewa saja. Jadi tong sewa semua saja ini. Nah, jadi mau kuda-kuda mau disewa. Sampai terakhir susapu yang di rumah mau dibilang disewa saja. Nah, karena ini sifatnya akan permanen. Jadi kau lihat mau pemuka-muka ya, besok kau turun di desa-desa, kau harap mau pemuka-muka ini akan jemput kau di muka. Siap. Jadi kau tahu bahwa kau ada kelompok padat karya, yang kelompoknya ini akan menjadi landasan kau ke depan untuk menetapkan program-program padat karya di desa. Jadi jangan mau berpikir ini, mau bilang di kepala desa, Pak Sekda bilang, orang ini diberikan tanggung jawab khusus Pak Sekda untuk melihat hal-hal yang tidak tersentuh. Tuh? Terus kepala desa semuanya khawatir nih, ini mengkali mau ganti saya buka. Tapi orang melihat hal-hal yang bisa tuh kerjakan dan tuh usulkan di Pak Sekda sebagai bagian program padat karya yang nanti bisa membantu desa, tapi juga bisa memberikan kelebihan pendapatan buat orang kelompok di desa. Jadi Pak Kades tak usah berpikir sudah tahu mau menuntut ngana APBDes. Tapi kalau ngana APBDes bikin yang betul. Jangan sampai tong padat karya ini lebih berguna daripada mau APBDes. Karena Pak Sekda bilang program padat karya ini tiap tahun akan dia kasih anggarannya 75, 100, 150, 200. Jadi orang punya kemampuan untuk menambal permasalahan di desa. Oke? Nah, jadi tak perlu ada persaingan antara Ngoni dengan kepala desa. Karena Ngoni ke jobnya lain, Ngoni ke kerjanya lain. Tapi nanti Ngoni ini kau akan setelah Ngoni pekerjaan selesai, kau akan kumpul Pak Ngoni untuk briefing lagi. Untuk kemudian, kan nanti kau kontrol nih Ngoni ke nama-nama dan sebagainya. Nanti pelan-pelan kau akan ketemu Ngoni di desa masing-masing. Untuk kemudian melihat perkembangan dan sebagainya. Anggap saja Ngoni jadi mata dan telinga kau di desa. Jadi itu saja. Silahkan, Koni Sumara Kapal Abang. Bilang Kapal Abang, layani itu kelompok itu baik-baik. Kenapa? Karena dong itu datang ke Malaysia. Nah, kan dinas PND terkasih dong penggantian transport. Nah, jadi, kau nanti alokasi anggaran pengganti uang transport, Pak Ngoni. Nanti kau lewat kepala Kasubag keuangannya Sekda nanti akan titip di Pak Sek PMD, nanti bikin daftar honor, nanti dikasih uang pengganti transport. Supaya
jangan ambil doi itu banyak kan. Bila mau diurus dokumen di bank nggak apa-apa, kok mau diambil lagi banyak-banyak tuh. Ambil sedikit-sedikit saja. Oke. Jadi untuk mencegah jangan diambil banyak karena alasan mau diurus dokumen di sini, kasih mau pengganti uang transport. DP nominal 250.000 per orang. Jadi yang hadir di sini semua nanti catat nama dan sebagainya. Kemudian 140 orang kalau dicatat. Nanti kan ada berkembang lagi ini. Nah, semua akan diberikan porsi yang sama. Mau ketua atau mau bendahara supaya jangan ada kos kaki di antara kita. Ini kalau misalkan tanggal 27 November kok sebenarnya sudah. Masuk lagi tuh. Jadi itu saja karena kok harus ada kegiatan yang lain. Jadi nanti kok titip menipé uang transport di Pak Sekpen D. Nanti setelah di sini mungkin bisa dibagikan dan ini bisa fokus lagi urus di bank. Jadi kok kemarin di kepala bank kok bilang tolong urus cepat-cepat. Jadi kepala bank dia bilang Pak ini saya sudah lembur hari Jumat, Sabtu melembur, Minggu melembur, Senin Selasa sampai selesai. Kok bilang uang yang diurus di bank ini tidak seberapa, tapi buat pembangunan atau program padat karya di desa berguna. Jadi tidak ada lagi namanya kasih lama-lama dan sebagainya. Jadi sudah bersama. Kalau ini urus di bank, kalau ada kendala lapor di kosan. Oke? Ya sudah. Jadi toh komitmen ya, komitmen pertama program ini akan berlanjut di 2025 dengan nilai yang lebih besar daripada program kedua. Poin yang kedua, mau jadi mata telinganya di desa. Jadi kalau tanya mau progres pembangunan desa bagaimana? Mau disampaikan nih. Apel mulai takut sana. Kan istilah lain mulai pusing sudah. Allah, kok ada mata-mata baru. Dan yang ketiga yang paling terpenting, begitu ada informasi-informasi penting terkait kesejahteraan masyarakat, kau akan sampaikan. Sehingga kau berharap ini bisa eksis. Misalkan kalau ada penerimaan karyawan di perusahaan, kalau ada macam pembukaan lapangan pekerjaan, kalau ada hal-hal yang positif di desa akan kau sampaikan. Jadi ini bisa sampaikan di masyarakat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang nanti bisa membantu memimpin masyarakat. Oke? Begitu sudah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk sekalian. Salam. Nah, ada terakhir gue lupa. Jadi karena program pemerintah Wahid Yakub itu memperbaiki dan membangun rumah ibadah. Jadi coba mau dicek saja rumah ibadah dan ini yang menurutnya harus butuh bantuan dari pemerintah daerah. Ini sampaikan saja di Fakadis PMD. Ini sekaligus juga jangan mau dimasuk lagi toh di rumah ibadah. Karena rumah ibadah maksudnya ininya nanti Pemda yang tangani. Ini ngapain lagi lah. Oke sudah ya. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin Pak Sekda penyerahan buku rekening oleh Sekretaris Daerah kepada perwakilan kelompok usaha yang sudah ditunjuk. Untuk itu kami persilakan perwakilan Zona Wilayah Desa Gula Papu, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan, dan yang berikut Zona Maba perwakilan dari Desa Wayangli. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Maksudnya teman-teman tuh sirah.
Aku udah lebih maju. Ya baik, selanjutnya sesi foto bersama. Mohon izin Pak Sekda, Pak Kadis,